Oh hai, selamat sore semuanya. Hai. Hari ini aku bakalan live bareng Siska. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang topik yaitu hidup itu sulit. Hidup itu sulit. Kok bisa? Ya, nanti bakalan ada ulasannya. Tapi ini karena berepisode. Jadi untuk episode yang pertama itu adalah tentang cinta. Oke, langsung aja kita gabung sama Siska. Let's go. Kenapa sih selalu kayak gini? I don't know. Kan langsung kayak ngeblank warna. Nama warna kuning itu apa coba? Itu matahari, guys. Mau sekarang udah mau sunset matahari dari mana, Bu? Ibu nggak lagi di pantai ya, Yuhu. Kak? Enggak, aku di pantai, guys. Jadi ya maaf lah, maaf kalau ada kayak kayak agak kuning-kuning gitu, sorry. Sorry, Ya, maaf my banget. kamu banget ya. Yang tadi kenapa ya? Kok tiba-tiba putus tengah jalan? Kenapa? Lupa Sorry, deh. tadi ada sinyal gitu, sinyalnya ada trouble gitu. I think aku harus ganti provider kayaknya ya. Iya, iya, betul-betul. Iya sih, harus harus banget sih itu harus banget. Untuk Iya, mendukung komunikasi harus biar mantep gitu kan. ya, ya. Nanti lah ya. Mm-mm. Alhamdulillah ini ada yang bisa dipakai, jadi ya bisa live lagi. Oke, ini langsung aja nih kita ngebahas ini nggak sih? Langsung aja lah kita stres-stres ini. Boleh, boleh, Ngebahas boleh, langsung aja. kan kita nih bakalan ngobrol-ngobrol tentang berat-berat ini bakalan kita jadiin episode nih kan per Mm-mm, mm-mm. episode kan. Sekarang kan kita mau ngebahas tentang yang judulnya tuh cinta gitu kan. Ada 5 poin kayak nggak sih waktu itu? Oh, love. Ya, tapi ini kondisinya kita nggak lagi bahas cinta-cinta yang enak ya, tapi cinta-cinta yang sulit ya. Yang Oh, polemik. iya, iya. Emang sih, Temanya aja emang hidup nggak itu, gampang sih. Hah, ya ini temanya aja hidup itu sulit, ya mm-mm, kan? mm-mm. Jadi gimana kalau kita ngebahas tentang cinta yang mungkin agak sedikit rumit ya, yang ada di luaran sana. Sebenarnya kalau misalnya ngebahas cinta, kayaknya aku belum cukup berpengalaman juga ya dalam hal ini. Tapi kayaknya karena sering dengar cerita-cerita orang gitu kan, jadi kayaknya ada baiknya nggak sih kalau kita ngebahas itu ya kan? Udah bener kan gue ngomong Iya, iya, iya. kan Bu? Betul, betul. Nah, terus, terus, terus. Jadi ya Bu, itu kan setelah aku pilah-pilah dan aku pikir-pikir dengan matang ya kan, itu ada 6 poin. Mm-mm. Ini ada 6 poin gitu, aku buatnya 6 poin. Yang aku pikirin nyampe cuma sampai situ doang. Nah, Mm, mm-mm. ini ada 6 poin nih, jadi kita kita mulai aja deh yang pertama ya. Ya. Itu tuh eh tentang apa namanya? Bucin toksik. Menurutmu bucin toksik itu ada apa aja sih isinya? Maksudnya toksik yang dalam pikiranmu toksik yang gimana sih? Toxic apa ya? Maksud toxic dalam hubungan pacaran gitu? Iya dong, masa toksik toksik makan minum racun gitu kan? Enggak lah, Jangan toksik dong, nggak boleh. Oh, maksudnya kalau yang apa ya? misalnya kayak gitu, toxic di pacaran, ya misalnya eh sebuah hubungan tuh udah nggak sehat, berarti itu ada toxic di dalamnya. Loh, gimana sih? Nggak, maksudnya ya inti maksudnya gimana ya? Ya kalau menurut aku, kalau misalnya menjalani hubungannya dengan terpaksa, nah itu bisa jadi itu udah ada toxic sih gitu. Kayak gaya Toxic itu banyak. pacaran terus iya Ya, makanya kalau aku bilang sih toksik itu ada di gaya pacarannya ya. Jadi modelnya tuh betul. eh, gaya pacaran yang gimana sih yang nggak sesuai gitu, yang nggak yang di luar jalur gitu kan. Terus sama yang modelnya tuh yang ya yang aku bilang di luar jalur tuh yang nggak sesuai pada tempatnya, maksudnya kayak free, cara pacaran yang free, ngerti kan? Iya. Ya terus ya mungkin kalau misalnya pacaran tuh modelnya orangnya tuh kayak lebih ke main-main nggak sih? Main-main. Tapi kalau yang kayak gitu, misalnya kayak free gitu-gitu ya Kak, itu sebenarnya sih eh, memang sih itu nggak lazim gitu kan sebenarnya. Cuman itu tergantung sama pribadinya masing-masing orang sih. Kalau menurut mereka itu yang buat mereka benar, jadi ya kita juga nggak bisa ngejudge juga.
Cuman kan selazimnya sebenarnya kan kalau masih pacaran kan masih yang kayak aman lah gitu-gitu kan. Belum terlalu kayak gimana banget gitu. Beda, ada tingkatannya kan gitu. Cuman kalau misalnya ada di antara orang-orang muda sekarang yang menganut bebas gitu-gitu ya itu sebenarnya tergantung, maksudnya itu terserah merekanya gitu sih, gitu. Tapi memang yang ada di pikiranku tuh kayaknya yang tentang relationship toxic itu memang kayaknya yang lebih ke hidupnya yang free ya. Maksudnya apa-apa tuh kayak ya udah semau mau gue ya. Misalnya kalau memang pun di luar jalur ya itu urusan gue gitu kan. Lah, tapi kan kayak kita yang ngelihat kayak kita yang orang lain yang jadi orang lain yang ngelihat itu kan jadi kayak ya ampun nggak wajar banget gitu. Kayak misalnya nih pacarannya tuh udah mulai-mulai backstreet ya kan dia mulai-mulai nggak jangan sampai ketahuan keluarga atau teman-teman ya karena mungkin kayak pacarannya mungkin karena bebas karena ya agak beda lah gitu loh tapi menurutku emang nggak capek kayak gitu ya ya nggak sih Hmm, benar sih, benar. Tapi kalau aku bilang sih mereka backstreet gitu-gitu itu bukan bukan karena bukan hanya karena gaya pacaran bebas atau apapun, tapi mungkin misalnya dari keluarganya nggak setuju gitu kan, atau eh, apa ya, atau ada hal lain yang membuat mereka merahasiakan itu dari orang karena ya ada alasannya gitu. Bisa jadi satu alasannya karena orang tuanya nggak setuju, atau yang kedua mungkin teman-temannya nggak setuju gitu, teman-temannya nggak suka nih sama yang si pasangannya ini gitu. Terus yang banyak hal sih, misalnya ya pokoknya itu kayaknya kalau backstreet backstreet tuh mereka intinya karena nggak disetujuin gitu, jadi mereka diem-diem di belakang. tapi kalau menurut kamu yang paling mencolok yang ada di sekitar kamu tentang relationship toxic itu kayak gimana sih yang paling mencolok deh yang paling sering deh modelnya tuh kayak yang paling gimana sering yang paling sering aku ngelihat udah sering banget berantem, sering banget cekcok, tapi nggak bisa putus. ah itu ya bener jadi kayak tergantungan gak sih? Jadi kayak apa sih kayak adiktif gitu loh, kayak apa-apa tuh jadi ketergantungan. Kayak misalnya kamu tahu nggak model pacaran yang kayak gini nih? Yang apa-apa harus kayak ngabarin, apa-apa harus kayak Mm, telepon, mm, apa-apa harus kayak pap. mm, Itu kan kayak lah kayak kehidupan itu di dunia itu kayak cuman sekitaran si dua orang ini doang gitu loh. Jadi saling saling kayak mm, saling ketakutan gitu loh. Jadi apa-apa harus kayak ngabarin dan ya terus kalau misalnya pun pergi harus berdua terus kalau apa-apa harus sama sama dia kalau enggak jadi berantem lah kayak pacaran kok udah kayak diborgol gitu loh ya nggak sih itu kalau yang kayak gitu, yang ngabarin gitu-gitu, terus misalnya kalau nggak ngasih tahu di apa dimarahin terus berantem gitu-gitu, itu karena dibiasain dari awal sih. Kalau dari awal dia nggak menerapkan sistem kayak gitu, otoriter kayak gitu, pasti nggak bakal keterusan sebenarnya gitu. Kalau coba kalau dari awal kayak kayaknya nggak usah berlebihan kayak gini deh, pasti ke belakangnya hmm. juga nggak bakal berlebihan. Tapi kalau dari awal juga memang dia mau-mau aja disuruh kirim foto, oke, disuruh lagi di mana gini-gini, coba kirim foto, nggak percaya gitu-gitu kan. Nah itu karena dimauin di awal. Coba kalau nggak dimauin di awal nggak bakal tuh berlanjut sampai ke belakang gitu. Dan lucunya ya setiap mereka-mereka ini kalau misalnya memang Mm-mm. benar-benar nggak diturutin tuh apa kemauannya kayak Mm-mm. berantemnya tuh saling apa sih kamu ini apa ada yang lain ya kayak langsung kamu lagi Oh chatan iya sama ya, yang curiga segala kan, macam jadi curiga gitu kan. Mm. lah emang sedrama itu ya udah kayak sinetron tau nggak kayak jadi ketakut jadi kayak kita tuh kayak ketakutan gitu loh sama sama apa sama dia gitu misalnya kalau pacaran gitu kan duh aku kalau nggak ngabarin bisa mati nih berantemnya misalnya apalagi Mati. full ya itu yang bahaya banget sih toksik banget sih jadi Betul sih itu. kalau Ah, ah, misalnya ah. salah dari kita berdua omong ini kayaknya kalau aku ambil kesimpulannya mungkin toxic itu ada di gaya yang free sama yang kedua mungkin lebih ke kayak drama ya berarti ya gaya pacaran Iya, drama drama, yang drama, free drama, ah, ah, ah. Drama, lagi berantem sindir-sindiran status, drama banget dia tuh sumpah. oh my god itu berlebihan banget tau nggak apalagi Ih, tuh jijik apalagi tau tuh nggak. kalau berantem kamu tahu nggak ini temanku sendiri nih lagi berantem tuh kan
itu dia Mm-mm. langsung nguploadnya di Insta Story, terus dia berantem gitu, terus kayak maki-maki gitu kan, maki-maki Mm-mm. Mm-mm. tangan. Terus aku mikir gini, lah aku ngapain ngupload di story ya kan, kan dibaca sama banyak Mm-mm. orang. Nah, mendingan mah ya udahlah ngomongin aja baik-baik berdua. Tuh udah tua ini lah, nggak usah lah kayak apa-apa harus publish. Itu mah emang perlu dipublish. Nggak bakalan masuk infotainment juga dan nggak bakalan naik rating juga sih dia. Iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Kayak yang benar-benar nggak habis pikir dan menurut aku. Terus nanti ya kalau misalnya nih temen aku nih tiba-tiba kalau udah ada reda nih, ya udah ya dia ini aja, apa namanya, baik-baik aja, romance lagi. Oh gitu. Kayaknya apa ya? Ya kalau berantem benci banget gitu kalau misalnya lagi apa lagi apa tuh namanya? Lagi baik-baik aja kayak oh cinta sayang gitu jijik banget nggak sih? Maksudnya kayak apa ya? Basi banget nggak sih kayak gitu? Tapi kan bentar ya. Ini out of topic. Coba deh kamu agak turunan dikit. Kok kayaknya kamu agak ini ya kepotong gitu segini. Ah iya Oh iya tuh my tuh, god, tuh. Nah ini nih nih. Nih. soalnya mikrofonnya panjang gitu loh, panjang. Beb, udah panjang tiba-tiba baru ngomong gitu kemana aja, ya kan? Oh my god, out of focus. Oke oke, berarti oke aku ulangin lagi, berarti bucin Mm-mm, mm-mm, toxic. Kayak ini mm-mm. bucin nih, kalau nggak tahu bucin adalah itu adalah budak cinta ya kan, pasti nggak, pasti pada tahu Oh, dong ya, masa mm-mm. nggak ada. Budak, budak Romusa gitu kan? Iya Penjajah makanya bang. aku tadi kayak gini ya posisinya. Iya, kayak setengah doang gitu loh, astaga. Gimana sih? Tolong dong. Ya Bu, agak hapek saya. Oke oke. Eh, Oke. kita coba kita ini lagi ya. Berarti kesimpulannya bucin toxic is ada dua macam, yaitu toxic tentang Mm-mm, free dan dramatic. Ya, drama. mm-mm, mm-mm. Yuk, Terus kalau tuh. yang kalau ya oke, kalau yang tadi kan kita udah ngebahas yang drama. Terus kalau yang free tuh kayak gimana ya? Kayak hidupnya jadi kayak main-main gitu loh. Padahal belum tentu juga sampai nikah. Kayak suka yang lebih happy-happy gitu kan ya, daripada langsung nikah gitu kan, daripada konsisten. Ya nggak? Sama nggak sama pikiranmu? Iya, sebenarnya gini, aku harus menyatukan pikiran kita dulu. Kamu tuh kalau misalnya pacaran, maunya tuh yang main-main doang apa ada ujungnya gitu. Maksudnya kan orang tuh kan beda-beda ya, maksudnya tipenya. Ada orang yang dia tuh pacaran tapi ya udah buat seneng-seneng aja. Toh juga gue bisa nyari duit sendiri, bisa happy sendiri, bisa nggak harus nikah gitu kan. Ada kan orang yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang kayak oh ini aku pacaran pokoknya ini aku harus nikah nih. Ini juga ini harus jadi yang terakhir juga gitu. Ada kan orang yang seperti itu tuh ada. Kamu tuh tipe yang mana? Komitmen dong. Komitmen Oh, lah. pastinya. Iya. Dan sebenarnya kalau menurut aku nih, kayaknya pacaran tuh bikin capek nggak sih? Jadi menurut aku kayak mendingan nggak usah ada bahasa pacaran, tapi lebih kepada komitmen ya kan. Coba kita Mm, ganti kata pacaran itu diganti dengan kata komitmen. mm, mm. Setuju? Kita ganti bahasanya pacaran diganti dengan komitmen. Jadi dari awal memang modelnya bukan pacaran tapi lebih komitmen, memang menuju ke arah yang nikah kan. Mm. Kalau menurut aku sih aku lebih suka gaya pacaran itu, ya oke lah kalau misalnya memang orang-orang bilangnya pacaran ya. Aku lebih suka Mm. yang pacaran itu memang ngumpulnya tuh sama keluarganya. Atau kalau misalnya pun jalan nongkrong gitu kan tuh sama teman-teman jadi rame. Kalau misalnya berdua itu kayak creepy gitu nggak sih? Kalau misalnya gaya pacarannya tuh kayak langsung sama keluarganya, misalnya langsung kayak kumpul keluarga, itu kayak aku lebih sweet sih, lebih sweet daripada kita yang dikasih bunga buket tiap hari itu loh. Tapi tapi ada kalanya juga lah kamu pengen dikasih bucket ya kali. Maksudnya maksudnya itu tergantung momennya sih Kak. Kalau aku bilang ada momennya kita pengen pengen berdua aja. Ada juga momennya pengen ya bareng-bareng sama orang lain. Jadi tergantung sih gitu. Tapi jangan yang free ya, kalau bisa. Iya, iya itu mah urusan kita. Maksudnya itu mah urusan siapapun dengan Tuhan ya kalau itu kan. Cuman kalau aku bilang sih itu ada 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 ininya, ada maksudnya ada momennya gitu. Ada momen-momen yang kayak oke kayaknya nih deh berdua aja gitu atau
ya berdua juga lu nggak ngapa-ngapain, ngobrol doang, sharing gitu. Tapi Yang ada juga pacaran, intinya yang pacaran yang sehat lah ya. iya iya iya. Tapi ada juga yang kayak, ih boleh nih sekali-sekali dia main ke rumah aku gitu kan, atau kita jalan bareng keluarga gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung momennya sih kalau aku bilang. Iya. Dan kayaknya lebih bagus yang gak usah terlalu ini ya, drama, nggak Kenapa usah, tuh? mending nggak usah drama. Pacaran mah Mm-mm, pacaran, nggak usah drama. Berantem mah mm-mm. berantem tapi ya pribadi, nggak usah di ini, nggak usah dipublish ya. Tapi ada orang yang justru dengan nge-publish tuh malah jadi makin seneng gitu loh mereka. Kayak itu Kalau seneng ini nih, nge-stalk kalau orang lain gitu. mungkin aja publish yang aku maksud ini lebih ke ini ya, apa kayak membagikan momennya dia, tapi ya kan bukan untuk pamer juga sih, maksudnya kayak lebih ke terinspirasi, maksudnya kayak buat ngeinspirasi orang-orang gitu loh. Jadi dia kalau misalnya ngupload tuh tentang sesuatu yang ingin dia sampaikan gitu loh. Jadi bukan melulu soal kayak foto romantis atau apa. Mungkin ada sesuatu yang mungkin dia bisa disampaikan dan orang-orang jadi terinspirasi. Itu aku setuju sih. Boleh lah dipublish, ya kan? Mm-mm. Iya. Kalau aku, Heeh. kalau aku mungkin tipe yang seperti itu. Kayak apa-apa tuh kalau aku publish tuh berarti ada momen yang memang aku pengen ceritain dan supaya orang itu jadi kayak oh oke, aku juga nih jadi inspirasi kayak gitu. Ya, sekarang lanjut ke poin kedua. Poin kedua ya, sis. Mm-mm. Oke. Poin kedua itu bucin yang udah tahu ujungnya nggak bakal jodoh tapi tetap dipaksain. Contohnya Yang apa? tadi kayak kamu bilang itu yang apa tadi yang tadi kamu bilang itu loh yang pacaran lama tuh tahu-tahu nggak jodoh dipaksain gitu kan apa karena memang udah tahu dia misalnya beda agama atau memang beda Oh iya, iya. beda prinsip, beda beda pendapat terus kayak cekcok mulu. Tapi kalau Heeh, bisa heeh. nggak mau, Oh keluarga iya, iya. kok bisa nggak mau. Jadi backstreet yang Oh, tadi itu. oh kalau itu kayaknya lebih banyak case-nya tentang beda agama sih. Iya iya, benar-benar. Mm. Kayak aku sering yang di bagian itu sih. Bahkan kayak orang terdekatku sih ada yang kayak gitu. Jadi kayak lumayan bikin gaduh juga sih. Kayak aku Mm-mm. lebih sering tahu yang itu deh, yang pacaran lama atau udah tahu nggak jodoh tapi dipaksain. Jadi ya emang nggak jodoh. Jadi pacaran ya itu deh, dipaksa-paksa jadinya. Atau ada juga kadang-kadang kah beda ini sih, apa namanya kayak status gitu. Ya ya, bener. Mm-mm. Kayak nggak, Ya kan? lu nggak usah deh sama dia ya kan, beda beda Iya, tahta. itu beda tuh dia tuh kayak ih gitu kan. Ya kan, bukan level kamu gitu. kayak kayak FTV Indosiar banget gak sih? Kayak kamu Iya jalan bener, sama dia ya. Dia tuh gak bukan selevel sama desiar, kita gitu. bukan desiar, bukan Apa? yang di Apa dong? SCTV, yang di SCTV misalnya yang cowoknya cowoknya supir angkot, ceweknya ternyata Nah, kantoran gitu. oh iya 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 iya. Bisa sih. Ya terus orang tuanya ngomong kayak gini, kamu jalan sama dia ya. Dia tuh gak selevel sama kita. Iya itu level tau nggak? Eh. Oke, lanjut ke poin tiga. Ke poin tiga. Bucin sepihak tuh, bucin sepihak. Aku Aduh, sering ini kayaknya paling banyak banget di kalangan terkini gitu ya kan. juga ya. Jangan-jangan kamu juga. Oh, apa? Apa? No, nothing. Sorry. Sorry, Sorry. enggak lah. Tapi ini kayak Ya. sering banget itu eh, falling in love with people we can have kayaknya. Iya nggak sih? Tapi kalau menurut aku sih gini ya, kadang-kadang tuh kita kalau ngelihat orang tuh kan, kita suka gitu kan ya, itu kan malah jadi motivasi diri gitu loh. Misalnya dia ternyata nggak suka sama kita gitu kan, apa kitanya yang Mm-mm. kurang cantik, mana apa kitanya kurang pinter, otomatis nih ya, karena kita bikinnya kita ini ya cukup susah karena sepihak, jadi kita tuh kayak Mm-mm. termotivasi buat
lebih baik gitu loh. Kayak belajar jadi cantik atau belajar dari pinter supaya bisa bisa ngedapetin maksudnya bisa didapat respectnya si cowok misalnya si orang itu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Iya, kayak paham, misalnya paham. aku suka sama dia nih, ih gila sih dia keren banget, dia sukses banget, dia tuh udah bener-bener keren lah gitu. Ya aku mah apa gitu butiran debu. Nah dari situ tuh mulai yang namanya kayak membuat diri ini tuh jadi kayak harus lebih baik nih biar bisa selevel minimal gitu, baru dapat respectnya dia ya kan. Iya. Jadi kayak Cuma apa? membuat kita itu eh, memperbaiki diri. Iya betul. Iya benar. Ada baiknya lah ya. Tapi aku nggak setuju Mm-mm. sama bucin yang sepihak, tapi kayak tapi malah bukannya termotivasi buat jadi lebih bagus, malah jadi kayak baper-baper sendiri, sakit hati sendiri, bikin apa status-status galau, uploadan galau. Jadi kayak orang itu jadi hidupnya kayak nggak maju jadinya, ya nggak? Iya, betul, betul, betul. Iya. Maksudnya kalau Tapi emang kamu dianya yang nggak suka gitu kan. Apa? kamu kalau kamu tipenya yang mana? Yang termotivasi atau Aku yang galau? aku kalau dia nggak suka sama aku ya udah. Aku males memperbaiki diri. Maksudnya aku nggak suka. Enggak, bukan gitu Kak. Bukan, bukan. Bukan egois gitu, enggak ya. Bukan bebal, Oke, enggak juga gitu. Tapi aku oke. tipe orang yang kalau aku ngelihat dia nggak ada respon, ya mundur lah kita. Ngapain coy? Gila aja. Berarti nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu berangan-angan, nggak usah terlalu berusaha ya Hmm. yang Realistis lainnya. aja lah gitu kan. Kalau emang kira-kira nggak bisa digapai nih, ya udah gitu kan. Mundur alon-alon lah gitu. Mohon maaf, itu lagu loh. Aku Oh, suka, sering oke. banget kejadian soalnya. Tapi Oh iya, iya. kalau aku sih mungkin ada di momen yang kayak udahlah, ya udahlah aku sampai segini aja toh. Toh juga memang kayaknya emang nggak jodoh ya udahlah. Tapi ya memang Mm-mm. nggak ada salahnya kalau misalnya kita kayak mencoba jadi lebih oke gitu kan. Tapi ya mungkin karena emang udah nggak sejalan ya ngapain dipaksain gitu ya kan. Iya, lagian lagian segala sesuatunya itu kita nggak bisa, segala sesuatu yang terlalu dipaksakan nggak akan baik hasilnya. Jadi udahlah gitu kan. Maksudnya kalau emang kayaknya nggak dapat respon yang baik, ya udah mau Ya udah, diapain. aku mundur alon-alon ya. Gimana? Nggak, Lanjut lah. nggak tahu. Aku cuma, Ih, aku tadi asal ngomong doang tau. Aku nggak tahu itu lagu atau bener apa kali. Ya dong, kan. itu nggak mungkin Nah, tiba-tiba aku ngenyek nggak tahu, serius. Serius aku gitu. nggak tahu kak. Aku No nggak way. tahu itu lagu. Serius, I don't know the song. Oke, Nggak oke. tahu kak. Serius. Baik, kita lanjut ke poin keempat. Oke. Bucin lama, so sweet mulu, tapi tidak quality. Tahu-taunya 5 tahun, 10 tahun, putus tengah jalan, ya kan? Pacaran nih sama sapi, tahu-taunya nikahnya sama sapi, ya kan? Sering Iya kali sih. terjadi. Ya kan? Amit-amit sih. Makanya pacaran Jangan, tuh jangan sampai. lo tau gak pacaran tuh kayak kadang-kadang kalau misalnya nggak quality malah jatuhnya jadi kayak iya mubazir ya lah ngapain gue lama-lama sama dia taunya gue nikah sama sape soalnya nih Nah, yang kejadian nih malah gini cuy ini udah pacar lama apa? nih Mm-mm, yang udah pacar lama tau-tau menikah nih udah mau berapa bulan gitu kan mm-mm. berapa bulan atau hamil berapa minggu baru ketahuan belangnya Ah, sering terjadi di ada kota besar itu. wow di kota Wow. besar oh Mm-mm. provinsi Yuk. iya iya kan kalau kamu gimana kalau kamu yang sering kamu lihat apa itu sih yang aku sering lihat. Iya, itu adalah tipe-tipe yang kayak jagain jodoh orang. Ya, Makanya sedih banget gak sih? itu kayak apa ya nyesek gitu loh. Iya. Udah pacaran Mm-mm. sama bilangnya tuh baru-baru aja kan kayak berarti Buang-buang selama waktu. ini satu quality Heeh. guys.
quality pacaran ya kan, pacaran so sweet so sweet so sweet mulu ya kan, tahu-tahu nggak pernah saling terbuka, apa-apa tuh kayak udahlah manis-manis aja gitu kan, manis-manis aja biar baper. Akhirnya lupa bahwa pacaran tuh kayak butuh kejujuran gitu gak sih? Atau Butuh enggak quality. yang kedua, ya bukan quality gue sih, ya jujur sih kayak paling nomor satu tuh harusnya jujur gitu kan. Terus juga mungkin selama ini dia eh ya dapat sialnya gitu, yang antara misalnya dua satu misalnya si cowok atau si ceweknya itu yang berkhianat gitu kan. Ya mungkin Ya, dia selama ini ketipu gitu, kelihatannya baik-baik aja, ternyata di belakang ini leweng gitu kan. ada masalah yang nggak ketahuan gitu kan, ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Betul. Jadi ya sebenarnya gini sih, kalau emang dari salah satu pihak udah ngerasa kayak nggak nyaman lagi gitu kan, bilang aja gitu sebenarnya kan. Jangan malah kayak nyeleweng gitu, itu malah menyakitkan Ya kan. kayak sebenarnya yang sering kejadian tuh kayak karena ini enggak sih, karena biar kelihatan manis-manis aja gitu, maksudnya ya udah sih penutup Hmm, kekurangan ya gombalin betul gitu, betul atau betul 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 betul. jadi lupa bahwa pacaran tuh butuh originalitas juga ya nggak sih? uh Fake. Brownies, maksudnya brownies gitu original. No, Oh bakso no. nggak sih? Oh. Bakso nggak sih? Um, iya iya iya, bisa ada juga sih, ada. Ya kan? Mm. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Oke. Ini yang kelima, bolak-balik pacaran tapi gak nemu jodohnya yang mana yang cocok. Kalau itu mah nasib kayaknya. Tapi kalau aku sih mikirnya karena dia mungkin nggak mengenali dirinya sendiri kan ya. Terus akhirnya dia nggak Iya, tahu apa apa jodoh. maunya? Iya, akhirnya dia nggak tahu kebutuhan pasangan yang cocok buat dia itu kayak gimana ya guys. Betul. Iya, itu satu. Terus yang kedua, mungkin emang eh, selama ini dia nggak berada di hubungan yang dia mau gitu. Ya sama sih yang kayak kamu bilang tadi gitu. Dia nggak tahu, dia nggak paham dia maunya apa kan gitu. Iya, berkaitan lah ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Bolak-balik pacaran tapi gak nemu jodoh yang cocok. Capek sih ya relationship kayak gitu ya kan. Bolak-balik kayak Iyalah, lagi kalau harus umurnya udah banyak gitu kan. Jadi kayak, aduh, kemana lagi nih dicari gitu kan. mana lagi ya kan. Kalau aja nyari pacar udah kayak nyari permen ya kan. Gampang ya kan. Ih, dapet tuh dari dulu. Tak ada. Mm-mm. Oke, poin yang keenam, bucin sepi-sepi aja, no publish-publish, tapi tahu-tahu udah langsung nikah. Wih, itu yang aku pengen banget kayak gitu sih. Iya, aku juga pengen kayak gitu. Jadi kayak orang-orang nggak usah tahu pacar aku yang mana gitu kan. Tiba-tiba kayak Heeh, udah heeh. akan nikah gitu kan. Heboh lah Tiba-tiba satu nih, antar, nih undangan aku gitu kan. asik. Tahu ya, kita nggak pernah. Ini kita berandai-andai aja ya, berandai-andai. Kita nggak pernah Heeh, bahas heeh. tentang pacaran gitu kan. Terus tahu kita Mm, ngupload tentang akad nikah kita gitu di sosial media, di Instagram atau di Facebook mm. dan di mana. Akad nikah tanggal segini, kiranya berkenan hadir. Waduh, satu followers itu, satu Instagram followers itu kok datang kayak kaget. Gila ya kan Semua pacarnya kapan semua kok bingung tiba-tiba. lah. Ini kapan pacarannya? Mohon maaf katanya gitu. Kok udah Tapi itu nikah tapi aja itu gitu. ini yang aneh nih ya, yang aneh nih. Nah, Kita tuh tahu nih, ini orang terdekat juga nih. Aku taunya dia tuh mm. pacaran sama siapa? Lama banget nih pacaran dia. Udah, Oh, wah, udah tiba-tiba lama. nikahnya sama siapa gitu. Iya, tapi nikahnya sama siapa? Soalnya dia nggak pernah publish, guys. Udah lama gitu nggak pernah Oh, publish. Tahu dia nikahnya sama siapa? Kaget gue ya kan. Gue lihat, iya, pacaran sama siapa? Nikahnya sama siapa? Tersiok berarti berarti apa kesimpulannya? Nggak jodoh. aja. Iya Aduh. kan? Tapi ya, Jadi kalau itu kalau aku itu pikir berarti nih, dia adalah menjaga jodoh orang. iya betul. Tapi ya kalau aku pikir ya, I think orang-orang kenapa nggak publish?
itu karena dia dia ngelewatin relationship yang sebelumnya itu Pelan-pelan kayak, aja, pelan-pelan aja. maaf ya bu, dulu lelah Iya, deh. iya. Terus itu, jadi dia itu mungkin capek sama relationship yang sebelumnya, terus akhirnya dia mulai berkonsisten dengan relationship yang sekarang yang dia lakuin itu, tapi lebih ke diam-diam, karena kalau misalnya yang kemarin kan dia udah publish, udah rame tapi nggak jadi dia belajar dari pengalaman gak sih? Ya, bisa. Itu juga bener sih. Jadi kayak dia tuh trauma gitu loh, terlalu umbar, akhirnya gagal, ya kan? Jadi lebih baik diem-diem aja tapi jadi gitu. Hmm. Tapi kalau ada, saya yakin pasti nggak akan publish. Kalau saya pasti publish. Itulah perbedaan. Enggak sih, tergantung. Tergantung aku Oke. mah, aku kalau misalnya pengen aku publish ya aku publish, tapi kalau misalnya menurut aku kayaknya nggak perlu nih berhubung nih, mohon maaf ya kan, tikungan di mana-mana tajem nih ya kan, banyak banget nih orang. Ibu naik motor, naik apa, naik mobil, naik becak jangan-jangan. Aku ngeri gitu ya kan, kayak aduh bahaya banget kak zaman sekarang. Hati-hati. Tapi kalau aku sih lebih ke condong ini ya, kalau misalnya pun ada si tukang tikung gitu ya kan, itu kan ya emang personalitinya orang gitu, kita nggak usah takut. Berarti kamu sering ditikung. Ngomong doang, lu ngomong doang. Belum pernah ngerasain. Ya gue cuma bisa bukan ngomong. Sebelum kamu nih denger ya, prinsipnya aku tuh juga dulu kayak gitu kak prinsipnya. Itu kan tergantung orangnya gitu-gitu kan kita. Ya kalau Oke. orangnya tahan ini mah apa aja gitu kan, kuat aja ini gini. Tapi sebelum kamu merasakan ditikung, kamu nggak bakal ngerti gimana rasanya. Mohon maaf. Ya malum lah Bu, saya kan nggak berpengalaman Bu, jadi wajar lah saya tiba-tiba ngejeplos kayak gitu. Kan saya nggak tahu, Hmm. ya mudah sampai sih. Iya, jangan sampai lah. Rasanya tuh, aduh, gila sih. Aduh, Tapi ibarat kata kayaknya tuh kayak udah mau nyampe tujuan, tapi tiba-tiba disalip dari belakang gitu loh. Gimana tuh rasanya? kayaknya sih kalau menurut aku tuh itu bukan Heeh. bukan bukan itu sih, lebih aku lebih lebih mikir si, berarti kamu tuh nggak kenal sama si tukang tikung itu, maksudnya nggak mengenali banget, kok tiba-tiba bisa-bisanya aja tuh dia nikung gitu aja, ngerti nggak maksudku? Iya, itu Kamu nggak sebenarnya pernah itu peka sama keadaan. Misalnya kamu lagi ngobrol bertiga, misalnya kamu lagi ngobrol bertiga nih, kamu pacarmu tuh sama dia si itu si tikung ya kan. Lah kamu nggak pernah hmm, tahu kalau mereka lagi ngobrol kayak gimana, atau misalnya mereka ada interaksi apa, kamu nggak pernah tahu. Makanya kamu kayaknya lebih lebih kamu yang nggak peka nggak sih? em, kalau aku sih, menurut aku ya, salah satu penyebab kita ditikung juga gitu adalah karena kita terlalu percaya. Oke, okay. Positive thinking ya, terus positive thinking, Ya, jadinya betul. Heeh. saking positifnya jadi bego. Gila kan? Aku pernah tuh denger banget apa kayak quotes gitu ya kan. Bucin boleh tapi bego jangan gitu. Itu kayaknya sih harus harus diterapkan di kehidupan sehari-hari deh. Bucin Percaya boleh, dong. bego jangan. Salahnya, mohon maaf. Kalau udah Apa? bucin kagak tahu apa-apa, Jadi bego. ya udah hilang akal aja bu.